warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Ada yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Ratu kenapa? Oh, izin. Anak-anak, hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas, ya. Kesepakatan kelas berdasarkan keyakinan yang kita yakini. Jadi, kita di kelas ini akan menumbuhkan budaya yang seperti apa? Ini dari kalian sendiri. Bagaimana supaya kalian bisa hidup berdampingan? Bagaimana kalian supaya bisa hidup rukun? Bagaimana kalian supaya bisa hidup saling menghargai? Di sini Bu Novi akan membagikan post-it. Tugas kalian adalah kita nanti menulis dari keyakinan kalian masing-masing. Kalau sudah selesai nanti ditempel di papan yang sudah disediakan. Nanti Bu Novi akan menyeleksi sehingga akan menjadikan suatu kesepakatan kita di samping tata tertib kelas yang sudah bisa dimengerti ya sayang ya? Oke. Ditulis ya. Ditulis sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing. Kalau sudah selesai menulis, monggo ditempel di situ. Monggo ditempel. Satu saja, nggak usah banyak-banyak. Keyakinan sampean yang paling kuat, sampean harus bagaimana? Kita harus bagaimana? Supaya tujuan kita tadi di kelas kita bisa saling hidup dalam kondisi yang baik, rukun, ya, yang saling menghargai. Sudah? Ditempel. Monggo. Kalau sudah ditempel. Tunggu, enggak apa-apa, pokoknya jangan sampai masih tadi masih ada sisa? Mana? Kalau sudah, dua lagi ke tempatnya masing-masing sayang. Hadiah nak, hadiah. Sudah semua? Ada yang belum? menghargai, tidak bertengkar sama teman. Kalau tidak bertengkar dengan sesama teman berarti
Paling tidak, guru menganjurkan jadilah kalian menjadi teladan baik bagi dirimu maupun bagi orang lain. Ya, ini untuk kesepakatan kita. Kira-kira ada yang tidak setuju dengan hal ini? Tidak. Tidak, setuju semua ya? Sudah melaksanakan? Ya. Bagus. Sudah ya. Untuk kesepakatan kita akhiri sekian dulu ya. Nanti kita lanjut dengan pembelajaran berikutnya. Ya. Bagaimana keadaanmu hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Sampai tahu kenapa Mbak dipanggil? Boten, Bu. Ini begini ya nak ya. Novi mendapat laporan dari teman-temanmu bahwa kamu tidak mau melaksanakan piket pada saat pulang sekolah. Apa betul seperti itu? Betul, Bu. Kenapa? Karena saya cepat-cepat pulang akan segera mengaji, Bu. Oh, segera mengaji. Jam berapa mengajinya? Setengah 1. Mengaji itu memang bagus ya, buat bekal ilmu di masa depan, buat kehidupan sehari-hari. Tapi kalau kamu tidak melaksanakan kewajiban piket, apakah itu juga bagus? Boten, Bu. Di kelas kita ada nilai-nilai kebajikan kan ya? Kira-kira nilai-nilai kebajikan mana yang tidak sesuai dengan perbuatanmu? Kerjasama dengan teman. Bekerjasama dengan teman. Sekarang kamu sudah tahu bahwa tidak melaksanakan piket itu tidak bagus, kemudian tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan di kelas kita, yaitu bekerja sama. Sekarang kira-kira bagaimana enaknya, upaya apa yang bisa kamu lakukan? Saya minta maaf, Bu. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Ya, bagus. Terus bagaimana? Saya akan tetap piket, tapi saya harus izin pulang terlebih dahulu, Bu. Akan segera mengaji. Ya, nanti minta maaf ke teman-temannya ya nak ya. Kemudian jangan diulangi lagi. Kamu harus tetap piket bersama mereka, tapi minta izin ya, minta izin pulang dulu supaya mereka tidak salah paham ya. Nah sudah, ini pulang ya. Belajar yang rajin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa. Saya akan menegakkan nilai-nilai kebajikan kelas, bekerja sama dengan teman. Saya akan tetap piket walaupun harus pulang terlebih dahulu karena segera mengaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama kami ucapkan selamat datang di ruangan ini kepada Bapak Ibu sekalian, dan terima kasih yang sebesar-besarnya karena panjenengan telah menghadiri acara diseminasi budaya positif yang kami berdua lakukan, saya Novi dan Bu Sofi. Kami berdua dari kelompok yang sama, di kelas yang sama. Kita berkolaborasi. Di sini saya juga mengaturkan banyak-banyak terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan oleh Ibu Fira selaku kepala sekolah. Saya ucapkan juga terima kasih yang
Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada siang hari ini telah memberikan rahmat dan hidayahnya berupa kesehatan sehingga kita dapat berjumpa di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua di akhir hayat kita nanti, di akhir nanti mendapat syafaat dari beliau. Amin. Marilah acara ini kita buka dengan bacaan basmalah. Semoga sampai akhir nanti diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk kepada Bapak Ibu sekalian. Mohon puji. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dipersilakan duduk kembali. Terima kasih. Acara selanjutnya sambutan dari Ibu Kepala Sekolah Ibu Kesatuan Pendidikan SD Negeri Kedua Bandaan kepada beliau Ibu Vira. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang saya hormati Bapak dan Ibu guru beserta narasumber diseminasi budaya positif. Jadi saya menyambut baik kegiatan seperti ini karena ini kegiatan yang baik sekali untuk nantinya bisa diterapkan di lembaga kita. Budaya positif, nah, sesuai dengan filosofi dari Gajah Dewantara, di mana guru itu dianalogikan sebagai petani. Ya. Sebagai petani, guru sebagai petani itu bertanggung jawab terhadap kondisi tanah yang akan ditanamnya. Maka ini dianalogikan sebagai sekolah dan padi itu adalah siswanya. Demikian juga kita sebagai pendidik. Kita juga bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah kita.
bagaimana kita menciptakan lingkungan yang aman dan menyenangkan bagi murid untuk belajar di sekolah. Lingkungan yang nyaman itu akan tercipta jika di sekolah tersebut tercipta budaya positif. Di dalam budaya positif ini mungkin ada perubahan paradigma dari stimulus respon. Kemudian nanti mungkin ada konsep budaya positif, ada keyakinan kelas juga, yaitu keyakinan kelas, kemudian ada juga posisi kontrol, dan yang terakhir segitiga distribusi. Ini materi ini sangat menarik sekali karena dulu juga pernah saya pelajari, dan dampaknya juga sangat baik untuk bisa kita terapkan di kelas kita. Nah, di mana dulu saya akui saya itu sebelum menjadi guru penggerak, saya dalam menangani siswa yang bermasalah itu dengan seenak kita melakukan keras, maksudnya kata-kata yang mungkin bisa menyinggung perasaan anak itu, sehingga anak tidak berubah tapi malah bertambah sakit hati. Malah yang lebih parah, anak-anak kalau kita dengan kata-kata yang mungkin bisa menyinggung perasaannya, yang lebih parah itu adalah menyebabkan mereka dendam, menimbulkan dendam. Nah, di sini budaya positif itu tujuannya untuk membudayakan anak-anak supaya mereka itu memiliki kesadaran diri. Jadi anak-anak itu nantinya jika melakukan suatu kesalahan bukan dengan cara hukuman yang kurang mendidik, tapi kita sadarkan mereka supaya mereka itu menyadari bahwa kesalahannya itu ada konsekuensinya. Itu yang kita sadarkan pada anak-anak. Kalau anak-anak sadar akan konsekuensinya, otomatis akan tercipta budaya positif di sekolah tersebut. Mungkin itu hanya sebagai pengantar. Itu saja apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Ibu Bina. Sebetulnya Bapak Ibu nanti yang saya akan sampaikan dengan Bu Sofi sudah dirangkum dengan Bu Tira. Jadi ini tadi rangkuman yang cukup lengkap Bu Tira. Walaupun cuma sedikit seperti itu. Baiklah, kita mulai saja untuk diseminasi budaya positif yang nantinya akan saya sampaikan sendiri, kemudian dilanjutkan dengan Bu Sofi. Di sini saya sebagai CGP, kemudian pengajar praktik kami adalah Bapak Hamdan Safiq Ananda dan fasil kita Ibu Adri Ayu Mungkin Novitasari. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu saya, cuma ini 10 menit saja. Saya Novida Triyanti, lahir di Pasuruan, tepatnya di Pandaan, 8 November tahun 1976. Saya di lingkungan Petumulung di Kelurahan Batu Masri, dan sekarang di Satuan Pendidikan SDN Karangjati 1 Pandaan. Mungkin kalau dengan Bu Kira belum pertama saya berjumpa, tapi kalau dengan Bapak Ibu yang lain bisa sering berjumpa. Sebelum kita menginjak kepada budaya positif, kita melihat capaian umum terlebih dahulu Bapak Ibu. Di sini memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara
dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak kepada murid. Kemudian kita nanti akan melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia yang secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru yang tadi sudah Ibu katakan sebagai paradigma baru mengenai apa itu konsep disiplin positif dalam menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila sesuai dengan kurikulum kita yang sekarang. Dan terakhir adalah memahami peran guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Dalam hal ini kita sebagai guru mungkin lebih friendly, tidak seperti yang dahulu yang harus sifatnya anak nurut kepada kita, tidak seperti itu. Contoh khususnya kita berharap bersama-sama mari kita menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah yang aman dan berpihak kepada anak. Di sini ada kata-kata memerdekakan dalam artian bukan berarti anak merdeka bebas tetap di dalam arahan kita, di dalam asuhan kita. Jadi kita di sini nanti bersifat penuntut, tetapi kita sesuaikan dengan kebutuhan anak dan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ini adalah hakikat pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ini adalah tujuan akhir dari pendidikan yang diinginkan seperti itu. Ini kita ambil contoh yang seperti tadi sudah diaturkan sama Bu Sila. Kita ambil contoh perbandingannya seperti hidup tumbuh-tumbuhan seorang, di mana seorang petani yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, tetapi tidak dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Jadi kita hanya menuntun saja, tapi kita tidak bisa mengendalikan sendiri. Seperti itu. Konsep budaya positif. Di sini ada 6 poin yang nanti kita akan ulas, di mana 3 poin nanti saya di sini bersama panjenengan, nanti yang ketiga terakhir Bu Sofi. Konsep budaya positif itu meliputi perubahan paradigma, di mana tadi ada stimulus melawan teori kontrol, kemudian arti disiplin dan motivasi perilaku manusia, keyakinan, di sini berupa keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, apa saja kira-kira kebutuhan dasar manusia, kemudian posisi kontrol dan restitusi. Ini yang dimaksud dengan paradigma atau ilusi kontrol. Ilusi kontrol ada 4. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Dalam hal ini kita tidak bisa memaksakan diri kita atau guru memaksakan kepada murid untuk melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh murid. Tidak bisa seperti itu. Kemudian kalau ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Di sini nanti trik-triknya ada di dalam restitusi, di mana kita mengkritik atau membuat murid kita merasa bersalah dengan bahasa yang lembut, bukan dengan bahasa yang kasar, sehingga mereka merasakan, oh aku merasa bersalah, dan akibatnya efeknya di dalam murid kita itu akhirnya timbul rasa bersalah dan timbul rasa ingin memperbaiki kesalahannya.
bukan karena paksaan, tapi timbul sendiri. Atau biasa kita sebut dengan motivasi intrinsik, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah ilusi bahwa semua kekuatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ini biasanya kita melakukan pujian terhadap murid kita melakukan feedback yang baik, penghargaan terhadap murid kita, seperti itu. Yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Dalam artian di sini orang dewasa seperti kita itu mempunyai pemikiran bahwa anak itu harus sesuai dengan apa yang kita inginkan. Seperti itu. Sekarang pertanyaannya, bisakah kita mengontrol seseorang? Kira-kira jawabannya harus begini, Bapak Ibu. Apakah bisa kita mengontrol seseorang? Tidak bisa. Jelas itu tidak bisa. Kita tidak bisa mengontrol seseorang. Tapi yang bisa mengontrol ya orang itu sendiri, ada diri kita sendiri. Di sini dapat panjenengan bersani semua perubahan paradigma stimulus respon melawan teori kontrol. Dalam hal ini, apabila di stimulus kurang bisa Bu? Kita lihat. Oh bisa. Apa kita tepuk-tepuk dulu ya Bu? Biar gak ngantuk. Monggo. Ya, monggo. Bapak Ibu berdiri monggo. Nah, buka juga. Bungkus juga sudah Bu. Saatnya siang ya Bu. Tepuknya seperti ini. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Kalau tepuk pagi berarti satu kali. Ini ya. Kalau siang 2 kali. Kalau malam sih Pak. Makanya ini konsentrasi. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Pak Cari maksudnya kan? Sama-sama bisa Pak Bang juga nih. Tepuk siang, pagi, malam. Mulai sudah. Malam, siang, malam, pagi, siang, pagi, malam. Sampai, terima kasih. Sudah mulai bagus. Mari kita lanjutkan di stimulus respon Bapak Ibu. Kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Itu kalau di stimulus respon. Tapi di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi di sini kita lebih menghargai. Kita dengan anak juga seperti itu. Tidak memaksakan, tetapi lebih sharing pendapat begitu untuk menyamakan suatu pendapat. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Di sini maksudnya perilaku buruk yang dilihat itu mesti suatu kesalahan, padahal belum tentu. Ya. Perilakunya buruk, tetapi belum tentu itu menjadi suatu kesalahan. Begitu pula sebaliknya, perilaku baik yang dilihat baik itu juga belum tentu itu suatu kebenaran, seperti itu. Jadi perilaku baik itu buruk maupun baik itu mempunyai tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Di sini tadi yang berkaitan dengan bisakah kita mengontrol seseorang. Jadi setiap individu tidak bisa mengontrol orang lain, tetapi individu itu bisa mengontrol dirinya sendiri. Mungkin di sini hanya konsensus seperti itu, yang nanti bisa kita sharing seperti itu. Tapi kalau untuk mengontrol tidak bisa. Pemaksaan pada
Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kemudian menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini misalkan kita apabila anak kita melakukan kesalahan atau pelanggaran, mungkin Bapak Ibu banyak ya anak-anak kita misalkan terlambat, terlambat sampah seperti itu. Kemudian mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, jadi membayar impas kesalahan seperti itu. Kalau konsekuensinya mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif, restitusinya anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Jadi di sini kadang kalau kita mengontrol anak dengan bayar impas kesalahan, kamu salah, berarti kamu harus dihukum. Seperti itu. Kalau sudah, pas sudah, saya sudah menjalani hukuman seperti itu. Tapi kalau di konservasi tidak, kita mencoba menyadarkan anak dengan penguatan yang lebih positif. Sedangkan di restitusi, anak sudah mulai paham, jadi dari dirinya sendiri paham bahwa dia itu salah. Seperti itu. Jadi dia lebih bisa mengendalikan dirinya untuk supaya tidak salah. Saya harus berhati-hati seperti itu. Dampak dari hukuman pada murid marah, merasa bersalah, merasa rendah diri, merasa kemudian mengasingkan diri. Apalagi kalau misalkan bukan anak-anak kita sendiri aja Bu ya. Kalau kita tipe orang yang bukan open, introvert, kadang sensitif seperti itu ya. Berteman dengan teman kita yang extrovert yang kuat. Kadang kan tutur bahasanya sudah berbeda, sudah kasar, tidak seperti kita, dan seperti itu. Jadi kita sebetulnya tidak marah, mereka menganggapnya marah, jadi mereka takut, kadang merasa direndahkan. Apalagi kalau kita menegurnya di depan banyak orang, seperti itu. Nah, kalau di konsekuensi kehilangan hak, waktu jaga seseorang dan penahanan seperti itu. Jadi kita seakan-akan hak kita dirampas seperti itu. Kemudian waktu kita seakan-akan ada yang membatasi seperti itu. Kemudian ada kita seperti anak itu mau melakukan sesuatu tapi dibatasi seperti itu, penahanan itu seperti itu. Kemudian di restitusi, anak tidak akan kehilangan waktu, namun bersemangat memperbaiki diri. Karena penguatan kita bisa memberikan penguatan yang positif, kemudian timbul dari diri anak sendiri untuk memperbaiki dirinya, maka dia tahu, oh aku tadi salah, saya tidak harus seperti ini. Oh tadi guru sebetulnya tidak parah seperti itu, tapi itu untuk kebaikan saya. Jadi itu timbul dari dirinya sendiri. Hukuman bisa berupa tiba-tiba, tidak diharapkan atau sangat melukai seperti tadi. Kemudian kalau konsekuensi sudah diketahui dan masuk akal, restitusi berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Dalam hal ini kompromi, kolaborasi, menyelesaikan masalah seperti apa. Kalau hukuman jelas dibuat oleh guru, pasti. Jadi tidak berdasarkan kesepakatan dari gurunya, peraturan yang dibuat oleh guru seperti itu. Nah, kalau ini dibuat oleh guru dan murid, ini mungkin kesepakatan yang di kelas kita yang biasanya kita bicarakan bersama. Kalau restitusi dibuat oleh anak, digunakan oleh anak. Jadi misalnya dari anak oleh anak untuk anak seperti itu. Jadi anak-anak sendiri kita hanya mengontrol saja. Mereka akan berbuat seperti apa, jalannya seperti apa, kemudian hasilnya seperti apa. Yang diharapkan seperti itu.
Dan terakhir menyakitkan, kalau hukuman tadi sifatnya menyakitkan. Guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, bahkan merendahkan. Jadi anak itu tidak ada benar-benarnya sama sekali. Kadang aku tulis ini salah, ngomong salah. Mungkin diri kita juga begitu ya, kadang-kadang ini salah, ngomong salah, kalau benar belas, seperti itu. Kalau di konsekuensi membantu, jadi sifatnya kita membantu. Guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan, menerapkan konsekuensi. Jadi guru memberitahu, kamu tidak terlambat, kamu tadi terlambat, itu peraturannya, kita tidak boleh. Terus peringatannya bagaimana? Kalau terlambat, aturannya seperti apa? Konsekuensinya bagaimana? Sifatnya di sini guru membantu mengingatkan seperti itu. Kalau restitusi menguatkan guru, guru menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir, restitusi murid atau anak. Jadi di sini guru menguatkan, guru memberikan umpan positif, guru menggali supaya muncul motivasi di dalam diri anak, sehingga anak tadi bisa keluar dari dalam dirinya kesadaran dan tidak karena keterpaksaan seperti itu. Ini penutup menurut Dewan Barang Merdeka tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap buat pemerintah diri kita sendiri. Jadi kita tidak hanya pintar untuk memerintah atau berpendapat kepada seseorang, tetapi kita juga harus bisa memerintah diri kita sendiri. Sebelum kita memerintah, apakah kita sudah bisa menerapkan apa yang akan kita perintahkan, seperti itu kan ya. Paling tidak kita harus bisa menjadi teladan bagi anak-anak kita, seperti itu. Terima kasih. Bekerja tanpa diperintah, bertanggung jawab tanpa diperintah, disiplin tanpa diawasi. Saya kutip dari ajaran Jenderal Besar kita Sudirman, seperti itu. Sekian dari saya, mungkin ada dari Bapak Ibu yang ada yang disampaikan, monggo. Aku nggak ingin ibu lagi sih. Sudah cukup. Terima kasih. Tapi sebetulnya saya itu lebih ingin terima kritik saran kurang apa gitu. Soalnya di sini kita tidak ingin menggurui di Bapak Ibu, sifatnya kita sehari di sini tidak ada benar, tidak ada salah. Mungkin sebetulnya tadi yang saya uraikan panjenengan semua sudah melaksanakan seperti itu. Itu pekerjaan kita sehari-hari dan pasti sudah panjenengan laksanakan semua. Mungkin hanya tidak tahu bagian baru, ternyata kalau yang ini namanya hukuman, yang ini konsekuensi, yang ini restitusi, kan mungkin seperti itu. Padahal kita sudah melaksanakan sehari-hari. Terima kasih. Untuk selanjutnya Bu Sofi monggo sebagai tuan rumahnya Bu Yati. Monggo untuk kita materi selanjutnya, yaitu materi tentang kebutuhan dasar manusia, kemudian kontrol, peran dan restitusi tadi dijelaskan oleh Bu Sofi. Monggo waktu dan tempat siapa. Terima kasih sebelumnya. Mas, kita nyanyi dulu aja, ngantuk soalnya saya juga ngantuk. Lagu Proklamasi Pancasila. Monggo barangkali ada yang mau maju dulu. Pak Yunus. Pak Yunus monggo perwakilan. Kita nyanyi dulu Pak, soalnya saya semua perlu. biar soalnya
Kita belajar Pancasila. Kita belajar Pancasila. Kita mengawal Indonesia Sejana. Kita belajar Pancasila. Ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila. Kita benar-benar sia-sianya. Kita belajar Pancasila. Ayo kita jaga untuk Indonesia. Sekarang kita semua duduk, kita semua terima kasih. Laki. Sama enggak sama sekali enggak ada boleh. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Kali ini saya kebagian yang modul 1.4, 1.5 dan 1.6. Halo. Ini adalah fasilitator kami, Ibu Niken Novita Sari SPD. Kemudian ada pengajar praktek saya Bapak Hamdan Samping Ananda SPD dan saya sendiri. Capaian umum di modul 1 adalah yang pertama, memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada peserta didik. Yang kedua, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep positif dalam menciptakan peserta didik dengan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan disiplin positif dalam berinteraksi dengan peserta didik. Capaian khususnya, Pak Fahmi. Capaian khususnya bersama-sama menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan peserta didik untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada anak. Hakikat pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ini ada 5 kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia ada kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kekuasaan, kebebasan, kesenangan. Seluruh tindakan manusia sebenarnya memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebenarnya saat itu kita sudah memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita. Satu, kebutuhan bertahan hidup atau survival, kebutuhan yang bersifat fisiologis, misalnya kesehatan, rumah, makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan merasa diterima. Kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Yang ketiga adalah penguasaan
kekuasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian. Kebutuhan akan pilihan, kebutuhan untuk bebas. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Yang terakhir, kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang ini, kebutuhan akan kesenangan adalah untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Anak-anak dari kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka berkurang, suka melucu, dan juga mengemaskan. Bahkan saat mereka bermain dengan buruk, mereka masih terlihat lucu. Ini refleksi ya. Ini tadi kan ada 5 kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Ini ada refleksi diri. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Merujuk pada situasi yang sedang dihadapi Ibu Ambar di atas, dalam konteks penegakan disiplin positif, menurut Bapak Ibu Ambar sebaiknya mencari tahu alasan Doni melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebetulan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni. Menurut Bapak Ibu, Doni melakukan hal tersebut dari kelima kebutuhan dasar manusia tersebut. Kira-kira kebutuhan mana yang ingin Doni inginkan? Ya, kebutuhan pokok karena apa? Kebutuhan pokok karena lapar, monggo. Karena kebiasaan minta-minta. Dari 5 kebutuhan dasar tadi, Mungkin karena melihat akhirnya dia kepingin. monggo Bu. 5 kebutuhan dasar manusia, monggo. Monggo. Selain kepingin apa? Kebiasaan kesenangan, ingin dihargai, terus kesenangan. Karena dia memang suka ngambil barang orang lain. sudah terbiasa. Pokok nggak masuk ya Bu ya, kalau pokok. Pokok Termasuk. Monggo Bu. Kira-kira Doni tadi ngambilnya kenapa? nyanyi katanya. Cair. Menurut Ibu? Kegiatan pokok iya, kesenangan iya, karena demi kemaslahan. Kan namanya tadi semuanya. Tadi kita aja. Terima kasih. Monggo, slide selanjutnya Pak Fahmi. Sebenarnya dari kelima kebutuhan dasar ini mencakup semuanya ya Bu ya. Yang pertama, dalam kasus Doni, apabila dia karena merasa lapar, yang tadi jawabannya diutarakan Pak Yunus, itu karena orang tua itu tidak membawakan bekal manusia, bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi memang kebutuhan bertahan hidup atau survival. Nah, terus karena tadi merasa temannya menarik perhatian gitu ya. Nah, karena dia ngambil itu kan dilihat temannya ya Bu ya. Seumpama kita nggak ngambil ya, teman nggak akan perhatikan. Kepingin ya. Terus kalau jawabannya takut, takut hebat, karena dia merasa hebat gitu ya. Bisa juga masuk karena pada dasarnya akan kekuasaan. Terus karena tadi bosan dengan bekal makanan yang dibawa, ibunya hanya setiap hari membawakan nasi goreng saja sama sosis, nasi goreng sosis. Mungkin tadi bekalnya tadi berbeda, makanya dia mengambil ya variasi. Jadi dia itu ingin bebas Bu, ingin bebas. Misalnya tiap hari dibawakan tempe, benar ya, benar Bu, benar. Ibunya kurang kreatif. Iya benar. Nah, terus kalau misalnya jawabannya iseng Bu, artinya adalah iseng itu karena dia pengen
dalam melakukan posisi kontrol tersebut. Jadi nanti Bapak Ibu tahu seharusnya kita melakukan posisi kontrol yang seperti apa. Ini ada yang pertama, posisi kontrol sebagai pendukung. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Ketiga, teman. Keempat, monitor atau pemantau. Yang kelima, manajer. Nanti akan ada tayangan video Bapak Ibu. Jadi kita bisa introspeksi dulu, saya selama ini ada di posisi yang nomor berapa. Kita ulas dulu posisi kontrol sebagai pendukung. Seorang pendukung bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi pendukung senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru biasanya bilang gini kalau dia berada di posisi pendukung, patuhi aturan saya atau awas, atau misalnya gini, potong rambut ya, kalau nggak potong rambut tak cewek. Nah itu posisi pendukung. Sebenarnya bisa dari atau tidak. Nah, selama ini kita juga seperti itu karena kita belum tahu ilmunya. Kamu selalu saja salah. Benih apa? Di otak itu posisi sebagai pendukung. Misalnya mesti kamu dalam soal tugas itu posisi sebagai pendukung. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Ini beda lagi. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat orang merasa bersalah, akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar lebih lembut misalnya, ibu kecewa sekali dengan kamu. Ya Allah, harus benar ya nak ya. Itu lebih lembut. Bu Nino, kak sampai gak sampai hati. Kata menghukum sampai begitu gak mentol. Seperti itu ya. Berapa kali Pak Yunus harus mengingatkan nak, sekolah itu pakai sepatu putih, misalnya seperti itu. Ini membuat orang merasa bersalah. Misalnya, gimana coba sih? Jadi mamamu tahu, kamu nggak tahu sih mau ya boleh lah, seperti itu boleh. Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk. Oh iya, kamu harus orang lah seperti itu. Yang ketiga, ini teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat tidak bantu bapak selama ini. Ya sudah, kapok poesi saja nangis. Lain kali gak boleh ya ceran. Seperti itu ya. Itu teman teman. Jadi anak itu nggak takut, nggak merasa bersalah, tapi dia oh iya kayak gini lebih lembut. Anak kan nggak akan takut. Yang keempat, monitor atau pemantau. Ya, ini CCTV. Guru ini ada CCTV. Ada tak guru yang dari CCTV bu? Ada tak kira-kira? Ada itu bukti lonceng yang bisa nih. Tekannya ya nggak mau atau mangan. Ada seperti itu ya. Itu apa yang ada ya? Ada bu. Akhirnya itu mana cilik itu sekarang ini. Lorong gopok lah. Misalnya seperti itu ya. Monitor atau pemantau. Monitor berarti mengawasi. Nah, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Misalnya, murid melakukan sesuatu, terus kita tanya peraturannya apa? Dilarang membawa HP kan? Kenapa kamu membawa HP? Pembelajaran bu. Tapi dia melihat pembelajarannya tentang film orang dewasa misalnya kan? Tidak tidak boleh seperti itu. Terus apa yang telah kamu lakukan? Jadi kita itu lebih komunikatif sama siswa, lebih lembut. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Misalnya menggunakan
absen. Misalnya, kamu sudah terlambat, nggak mengerjakan tugas selama 5 kali. Jadi guru sebagai monitor, benar sekali tadi dikatakan bahwa guru sebagai CCTV. Oke, yang kelima, ini kan kelima adalah manajer, manajer. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, mendukung agar menemukan solusi. Ya. Terus seorang manajer ini harus mempunyai keterampilan menempatkan diri sebagai teman, pemantau, dan juga sebagai bestie katanya mereka. Jadi sama muridnya itu misalnya gurunya nggak masuk, murid itu gini, kemana saya kok nggak masuk, sampai dirindukan, diganti sama muridnya. Kalau ada yang melakukan kesalahan, gurunya itu nggak marah-marah, bilang gini dok, apa yang kita yakini, kalau sampai berbohong, ayo kembali ke keyakinan kelas tadi, dilarang berbohong, berarti harus gimana? Terus apa kamu meyakininya lah? Sampai seumpama berbohong terus, kira-kira dampaknya apa untuk selanjutnya? Seperti itu. Iya, nggak boleh. Itu nggak boleh sama sekali. Lanjut Pak. Bapak Ibu, ini ada video, video yang saya menarik, monggo disimak baik-baik. Video biar nggak ngantuk ya. Terima posisi kontrol. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru yang baik. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dari restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi tenang, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Nader yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Posisi sebagai penghukum. Ini posisi nomor 1 Bapak Ibu. Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Alasan ini kamu tidak terlambat?
salah, terus menstabilkan identitas tidak boleh dilakukan bolak-balik. Contoh, misalnya di sekolah kita ada anak yang mencuri uang misalnya. Biasanya kan kalau kita melakukan klarifikasi kan, kamu ambil buat apa, bla bla bla, seperti mana. Kalau kita menerapkan segitiga restitusi, kita perlu sini bu, biar makan ke Bonoki. Ayo, salah guru bergerak gimana bu? Bergerak, menggerakkan. Terima kasih Bapak Ibu. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Mungkin untuk yang terakhir ditutup doa Pak Iwan, karena memang sudah jamnya pulang. Pak Iwan monggo. Habis itu setelah selesai doa, lanjut kita foto bersama dulu nih. Terima kasih Pak Iwan, monggo. Dari yang mungkin sehat berkatut sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Amma syaikhina Muhammad ala Muhammad ya Allah wa ibadah mazidan ya Rabbana alhamdulillah wa jalal wa istighfaril alim subhanahu. Allahumma barik lana fi awwalina, Allahumma barik lana fi awwalina, Allahumma barik lana fi akhirina. Rabbana wa ladaykum wa bikum. بدعائك وبدعاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وارزقنا